Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali di channel YouTube kami, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, bimbingan dan tuntunannya kepada kita untuk senantiasa istiqomah berada di jalan agama Islam yang mulia. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan hukum zikir dengan menggunakan kalimat Allah Allah. Karena sebagian kelompok, terutama hanya kelompok sufi ya, mereka gemar berzikir dengan kalimat ini, yaitu menggunakan zikir Allah dalam bentuk mufrad. Nah, sebagaimana yang kita ketahui jemaah sekalian, bahwasanya zikir adalah bagian dari ibadah yang Allah perintahkan, dan yang namanya ibadah mau tidak mau harus mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hanya ketika berzikir kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir kepadanya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian mendapatkan keberuntungan. Tentunya bagaimana cara berzikir kepada Allah mau tidak mau harus mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita melihat dalam beberapa kitab hadis, kita tidak mendapati Rasul, para sahabat, termasuk hanya para ulama yang rabbani mencontohkan kepada kita berzikir kepada Allah dengan hanya menggunakan kalimat Allah Allah. Ada kalanya haknya itu disukunkan, ada kalanya dirofakkan, didomahkan dengan jelas pelafazannya, Allahu 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 Allahu, Allah 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 Allah. Bahkan ada sebagian sufi yang ketika berzikir kepada Allah dengan menggunakan dhamir huwa, 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 huwa. Ada kalanya menggunakan kalimat hu saja, hu, dan lain sebagainya. Maka kita melihat bahwasanya praktek zikir seperti ini tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasul telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh kami, maka amalan itu tertolak. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kelompok yang suka mengamalkan zikir seperti ini, mereka tentunya berdasarkan dalil dan keterangan yang ada. Tapi pertanyaannya, apakah dalil ini tepat? Apakah dalil ini sahih dijadikan sebagai pijakan untuk beramal? Sebagai contoh jemaah sekalian, di surah Al-An'am ayat yang ke-91, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahu tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun." Katakanlah Allah, lalu kemudian biarkan mereka di dalam kesesatannya, bermain-main di dalam kesesatannya. Nah, ayat ini semua kitab tafsir menjelaskan tidak menunjukkan akan disyariatkannya berzikir dengan kalimat Allah Allah. Ketika Allah berkata kulillah, katakanlah Allah, makna ayat ini kata para ulama, Allahul ladzi anzala kitabal ladzi jaa bihi Musa. Ayat ini sebagai penegasan bahwasanya katakanlah Allah, Allah lah, dialah yang telah menurunkan Alkitab kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi ayat ini tidak tepat dijadikan dalil dibolehkannya zikir
Allah Allah, karena tidak ada satupun para mufassir yang mulia menafsirkan sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang. Kemudian ada juga dalil yang lain, yaitu riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak ada yang mengatakan di muka bumi Allah Allah. Nah, apakah hadis yang sahih ini difahami sebagai dalil dibolehkannya zikir dengan menggunakan kalimat Allah, Allah, Allah? Nah, kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Ahmad, hadisnya lebih lengkap lagi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu la ilaha illallah. Tidak terjadi kiamat atas seseorang yang mengatakan la ilaha illallah. Riwayat ini lebih lengkap lagi. Bukan hanya dalam bentuk mufrad Allah, tapi dalam bentuk kalimat lengkap, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Inilah yang dipahami oleh para ulama kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya As-Siyar, Siyarun Nubala, bahwasanya yang dimaksud dengan hadis tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang tidak mengatakan Allah Allah, maksudnya ialah mereka yang mengatakan la ilaha illallah, yaitu mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah kita fahami bersama bahwasanya peristiwa hari kiamat, hancurnya alam semesta dan isinya hanya bisa dirasakan, dilihat oleh mereka yang kufur, mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin sebelum terjadinya kiamat, Allah telah mewafatkan mereka terlebih dahulu. Jadi yang menyaksikan bagaimana langit terbelah, bagaimana gunung dihancurkan, lautan ditumpahkan ke daratan adalah orang kafir. Mereka yang mukmin diselamatkan Allah dengan diwafatkan terlebih dahulu. Nah, sebagaimana kita ketahui jemaah sekalian bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang akan menjadi keselamatan dan keamanan bagi mereka yang beriman. Bukankah Rasul pernah berkata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bukankah Rasul juga memberikan tuntunan bagi mereka yang akan meninggal dunia, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan kepada orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi jemaah sekalian yang Allah muliakan, dalil yang tadi kami sampaikan tidak menjadi dasar atau pijakan bagi mereka yang mengamalkan atau membolehkan dengan zikir menggunakan kalimat Allah Allah. Dan kalau kita melihat jemaah sekalian yang Allah muliakan, contoh dari Nabi SAW, ketika Rasul memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah, Rasul memberikan contoh kalimat yang sempurna, tidak hanya dalam bentuk mufrad. Lantaran kalau orang mengatakan Allah, ini tidak ada makna di dalamnya dari segi bahasa, baik dari segi logo ataupun syar'i, itu tidak ada makna di dalamnya. Akan tetapi ketika orang mengucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, maka tentunya kalimat yang sempurna ini mengandung makna yang sangat besar, mengandung faidah yang sangat agung. Oleh karenanya kita melihat bahwasanya ketika orang berzikir hanya menggunakan kalimat Allah, 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 entah itu dibaca puluhan kali, ratusan kali, atau ribuan kali, maka zikir tersebut tentunya tidak akan bermanfaat baginya karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sebagian orang yang mengatakan bahwa zikir seperti itu walaupun dari segi makna tidak mengandung faidah atau arti, tapi kalau orang niatannya berzikir kepada Allah maka dia akan mendapatkan pahala.
Maka tentunya kita jawab bahwasanya yang namanya ibadah tidak cukup hanya didasari dengan keikhlasan, tetapi harus ada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ikhlas kalau tidak mengikuti tuntunan gak akan diterima amalnya. Demikian halnya orang sesuai dengan tuntunan Nabi kalau tidak ikhlas, itu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, tentunya kita sebagai hamba Allah, pengikut Rasulullah SAW, kita diwajibkan untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tapi hendaknya kita berzikir menggunakan kalimat yang telah Allah ajarkan kepada Rasulnya. Tidaklah Allah mengajarkan suatu kalimat zikir kepada nabinya, melainkan itu adalah pengajaran yang terbaik, contoh yang terbaik. Oleh karenanya, jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka sebagai kesimpulan yang bisa kami ambil, bahwasanya zikir yang hanya menggunakan kalimat Allah, 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 atau Allahu, 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 bahkan ada yang membacanya sekedar domir saja, huwa, 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 atau hu, dan lain sebagainya, maka itu tidak dicontohkan dan tidak dibolehkan oleh syariat. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.